Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah pada kesempatan malam hari ini. Kita kembali hadir di acara Bedah Buletin At-Tauhid. Insyaallah program kali ini disiarkan langsung oleh Radio Muslim Jogja dan juga di muslim.org.id. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga sudah bersama dengan Ustadz Abu Salman di samping kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cawah-cawah pripun kabaripun? Alhamdulillah saya Jawa sampun mandek. Nggih. Dan kami ucapkan juga untuk jamaah yang sudah hadir di kantor dakwah YPA pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi hadirin jamaah sekalian, amin. Dan bagi pemirsa yang menyaksikan di muslim.org.id maupun di Radio Muslim Jogja ataupun mendengarkan di streaming di www.radiomuslimjogja.com, insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab di setelah sesi materi dari Ustadz Abu Salman. Silahkan kirimkan pertanyaan seputar agama di nomor 0852 9334 887. Dan langsung saja kita akan menyimak bedah buletin Tauhid malam hari ini dengan judul Mutiara Hikmah Fase Hidup Nabi Isa alaihissalam. Dan kepada Ustadz Abu Salman kami persilahkan, monggo Ustadz. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, dan juga sahabat yang langsung datang ke kantor YPIA yang kesemuanya saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam program acara pekanan, yaitu Bedah Buletin At-Tauhid, yang di malam hari ini kita akan membahas mengenai beberapa mutiara hikmah dalam fase kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Tentu kita semuanya menginginkan bisa bersikap yang benar, ya, dengan kehadiran diutusnya Nabi Isa ke muka bumi. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan nantinya. Yang pertama, Nabi Isa sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang tentu di sana banyak pelajaran yang bisa dipetik. Kemudian juga Nabi Isa lahir dari seorang wanita yang sangat mulia, yang suci, namun tanpa ayah. Kemudian Nabi Isa diutus ke tengah Bani Israel yang penuh dengan kerusakan, ya, kemaksiatan, ya, untuk mengembalikan keberagamaan mereka kepada agama yang lurus. Kemudian berikutnya Bani Israel menolak dakwah Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana juga mereka menolak dakwah para nabi sebelumnya. Dan bahkan satu di antara kebiasaan Bani Israel ini membunuh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Kemudian segala mukjizat Nabi Isa alaihissalam guna menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, namun sebagian manusia malah menyembahnya dan sebagian manusia yang lain lagi melecehkannya. Baik, Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah satu di antara manusia terpilih
yang Allah Subhanahu wa taala percaya ya untuk mengemban tugas, yaitu menyampaikan risalah ilahiyah, mengajak manusia kepada agama dan akidah yang benar, mengajak manusia hanya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini menjadi tugas dari seluruh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Ya, sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul agar mereka mengajak kepada umatnya, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah oleh kalian taghut. Nah, sebagai satu di antara nabi yang terpilih, bahkan bukan hanya seorang nabi yang terpilih, beliau merupakan rasul yang terpilih, di mana beliau merupakan satu di antara rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi minar rusul ya. Rasul-rasul yang memiliki tekad yang sangat kuat di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yang lain, beliau merupakan satu di antara rasul yang perjuangannya luar biasa, ya, di tengah-tengah kaum yang rusak. Nah, dalam rangka untuk mengetahui dan juga mengenali siapa Nabi Isa alaihissalam, maka pembahasan di malam hari ini ya akan kita bagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase kelahiran beliau alaihissalam. Beliau lahir di Baitul Laham yang letaknya dekat Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Beliau adalah anak dari Maryam binti Imran, seorang wanita yang suci. Dan sekaligus beliau adalah seorang wanita yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau lahir dari seorang yang soleh, dan kemudian juga beliau akan melahirkan seorang yang soleh. Di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat Ali Imran ayat ke 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu, mensucikan dirimu, dan melebihkan dirimu atas segala wanita yang lain di dunia ini, yaitu wanita yang sezaman denganmu. Ya, adapun kalau dibanding dengan wanita yang setelahnya, maka di sana ada Siti Khadijah, ya istri Rasulullah, ataupun juga ada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga merupakan istri Rasulullah. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat-sangat utama. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan anugerah kepada Maryam tentang akan hadirnya seorang anak dari perut beliau, maka tentu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi sebelumnya. Ya, memberikan informasi sebelumnya. Ya. Supaya tidak kemudian kaget. Ya, meskipun beliau sesungguhnya sangat syok ya. Sangat syok menimbang beliau adalah seorang wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang tidak pernah tersentuh oleh lelaki yang lain, wanita yang taat beribadah, namun diberikan kabar gembira ya akan kehadiran seorang
anak dari dirinya yang dirinya tanpa memiliki suami. Tentu ini merupakan ujian yang teramat sangat berat bagi beliau. Dan ini bisa dilihat semisal di dalam surat Maryam ya, surat Maryam ayat sekitar 22 dan sebelumnya yang mengisahkan tentang informasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentang proses diberikannya anak kepada Maryam, yaitu yang bernama Isa Al-Masih, ya putra Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-45, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Dan ingatlah ketika malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala percaya ya untuk memberikan wahyu dari Allah, memberikan informasi kepada orang-orang tertentu yang Allah pilih di dunia ini. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Itu kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan juga terkemuka di akhirat. Dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menginformasikan kepada Maryam bahwa akan datangnya Nabi Isa itu adalah kabar gembira. Ini adalah merupakan kabar gembira. Ya, andai kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan informasi sebelumnya ya akan datangnya anak tersebut, tentu Maryam akan lebih kaget. Yang padahal setelah diberikan informasi sebelumnya pun ya beliau tetap merasa shock ya. Hingga beliau pergi ke tempat yang jauh dan kemudian di sanalah beliau melahirkan putranya. Ya, hikmah kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ayah, ya, yang tanpa ayah. Ketika Maryam bintu Imran mendengar kabar tentang akan lahirnya seorang putra dari perut dirinya, maka dia merasa kaget, merasa terheran-heran dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang menyentuh diriku dan aku bukanlah seorang yang memiliki suami dan aku juga bukan merupakan seorang penzina. Bagaimana mungkin kemudian aku memiliki anak? Bagaimana mungkin aku memiliki anak? Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang wajar. Ya, tentu pertanyaan yang wajar bagi seorang yang suci semacam beliau. Bagaimana mungkin dia bukan merupakan seorang istri, dia bukan seorang penzina, dan juga tidak ada seorang pun lelaki asing yang pernah menyentuh beliau. Namun kok diberikan kabar akan melahirkan seorang anak. Ya, akan melahirkan seorang anak. Namun tentu itu merupakan sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ketika itu ada beberapa orang Nasrani dari Najran ya, ada beberapa orang Nasrani dari Najran yang mereka mempertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang Nabi Isa alaihissalam. Di mana setelah meninggalnya ataupun setelah Nabi Isa diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan turun lagi di akhir zaman, maka
agama samawi ketika itu menjadi rusak kembali. Ya, menjadi rusak kembali sehingga orang-orang Nasrani taunya Isa itu adalah Tuhan. Ya, Isa itu adalah Tuhan. Maka kemudian mereka orang-orang Nasrani dari Najran ini mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan kepada beliau apakah benar menurut Rasulullah bahasanya Isa itu adalah seorang Rasul. Mereka terheran-heran karena dalam pandangan mereka ya Isa itu adalah seorang anak Tuhan gitu. Maka kemudian Rasulullah pun ketika itu terdiam dan menunggu datangnya firman Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya perumpamaan Isa itu sebagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perumpamaan Nabi Adam. Maksudnya sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti perumpamaan Nabi Adam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tanah, ya menciptakannya dari tanah. Sama-sama diciptakan dari tanah dan bahkan seluruh manusia itu intinya diciptakan dari sari padi yang ada di tanah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka kemudian terjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, ada sedikit perbedaan di sini, yaitu bahasanya ketika Allah menciptakan Nabi Isa itu ada ibunya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tidak ada ayah dan juga tidak ada ibu. Ya, menciptakan Isa ada ibu namun tidak ada ayah. Namun ketika menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, penjelasan para mufassir di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu seperti perumpamaan Nabi Adam, ya. Di sini sama-sama tidak memiliki seorang ayah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam yang tanpa ayah, tanpa ibu itu sesuatu yang mudah bagi Allah, maka tentu akan lebih mudah lagi kemudian menciptakan Isa yang ada ibunya. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita berpikir yang membuat kias aulawi. Kalau sesuatu yang mudah saja bisa, apalagi yang kalau sesuatu yang sulit saja bisa, apalagi yang lebih mudah, dan tentu itu adalah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam ayat ini yang ketiga ya, ada faedah bahwasanya Isa bukanlah Tuhan. Ya, Isa bukanlah Tuhan, ya, karena Allah memperumpamakan penciptaan beliau itu seperti penciptaan Adam yang sama-sama makhluk, ya. Bedanya satunya tanpa ayah tanpa ibu, satunya kemudian tanpa ayah saja. Yang keempat, kalau kemudian seseorang yang lahir ke dunia tanpa ayah dianggap menjadi Tuhan, ya seharusnya yang lahir ke dunia tanpa ayah tanpa ibu itu lebih layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ini seandainya menggunakan logika orang-orang yang salah tersebut. Ya. Namun kenyataannya tidak demikian. Maka ini kelihatan kejanggalan logika berpikir mereka. Nah, ketika Maryam tadi hamilnya semakin besar, ya, ketika roh sudah ditiupkan kepada janinnya itu kepada Isa bin Maryam, beliau mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri ke satu tempat, dan kemudian pada saat telah melahirkan dia pun kembali pulang ke kampung halamannya yang sudah membawa seorang bayi lelaki. Nah, maka kemudian muncullah desas-desus di sana. Ya, di kampung halamannya, kenapa ya? Dulu si fulanah ini terkenal sebagai seorang ahli ibadah, seorang yang salehah,
seorang yang sangat menjaga diri, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, namun kenapa dia kok pulang tiba-tiba membawa seorang anak dan tidak dikenal dia punya suami? Ya, tidak ada yang mengetahui kalau dia itu punya suami. Maka ketika itu kemudian Nabi Isa alaihissalam yang masih di dalam gendongan ibunya yang baru saja lahir, dia mengatakan, ya, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ya, di dalam surat Maryam bisa dibaca, ya ini memang banyak kisah menyebutkan tentang ya Maryam sendiri dan juga Nabi Isa alaihissalam. Aku adalah hamba Allah. Ya, di dalam ayat ini lagi-lagi beliau menegaskan inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala memberiku kitab dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Ada beberapa anak kecil yang terlahir dalam keadaan bisa berbicara. Satu di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang lain lagi adalah ada di dalam kisah asbabun nuzul surat apa namanya di Ashabul Uhdud ya. Di sana ada satu bayi yang juga ketika hendak di apa namanya hendak ibunya itu hendak menyerah gara-gara ngeman sama dia, maka dia menyarankan kepada ibunya agar tidak menyerah. Dan yang ketiga adalah seorang anak yang dilahirkan dari perut seorang penzina. Yang ketika itu si penzina mengatakan telah dizinai oleh salah seorang ahli ibadah. Ya, dizinai oleh salah seorang ahli ibadah. Yang kemudian ahli ibadah tadi dia sebelum dihukum untuk dibunuh, maka dia minta izin. Ya, minta izin untuk sholat dahulu, dan setelah sholat kemudian memegang bayi tadi, dan bayi tadi ngomong bahasanya yang menzinai diriku bukanlah si ahli ibadah ini, namun ada seorang penggembala kambing ataupun penggembala unta. Jadi di dalam penjelasan tentang lahirnya Nabi Isa ini sangat jelas, ya. Beliau adalah hamba Allah, ya. Beliau adalah hamba Allah dan bukan oknum daripada Allah itu sendiri, yang di dalam klaimnya orang-orang Nasrani bahasanya Nabi Isa itu adalah satu di antara tiga Tuhan yang ada, ya, satu di antara tiga Tuhan yang ada, yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu di antara tiga oknum Tuhan. Ya, Allah itu adalah satu di antara oknum Tuhan. Dan di dalam ayat yang lain Allah nyatakan sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahasanya Isa itu adalah Tuhan. Isa itu adalah Tuhan. Kemudian fase yang kedua, penugasan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang Rasul. Wahyu pertama kali yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam saat ia berumur 30 tahun. Adapun kalau Rasulullah kan mendapatkan wahyu ketika berumur 40 tahun, meskipun sebelumnya sudah mengalami peristiwa di bedah dadanya, ya dibasuh, kemudian hatinya, dan juga beliau mengalami peristiwa-peristiwa yang lain. Namun wahyu kenabian ya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau di saat beliau berumur 40 tahun, yang diangkat menjadi seorang Rasul.
Nah, turunnya wahyu kepada beliau bertepatan dengan 18 Ramadan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya. Nah, beliau Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Ya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga kebanyakan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ya. Berbeda dengan baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang kata beliau sendiri di dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan wa ursiltu ila kafatinas. Aku diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kaum tertentu, bukan hanya untuk bangsa tertentu, ya bukan hanya untuk ras tertentu, namun untuk seluruh umat manusia. Demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahasanya beliau adalah rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan ini memang kekhususan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Namun ya Bani Israel ketika melihat ada seorang rasul yang diutus kepada mereka dan kemudian ternyata nabi ini dan ataupun rasul ini mengajak mereka ya untuk beragama dan agama yang benar, ya mengajarkan Taurat dan Injil kepada mereka, yang sudah barang tentu orang-orang yang tidak senang ya, dengan isi daripada pelajaran agama dari zaman dahulu sampai akhir zaman nanti, ya mereka berulah. Ketika posisinya terganggu, ketika apa yang menjadi hobinya terganggu, ketika apa yang menjadi kesenangannya dilarang, itu pasti akan berontak. Dan ini karakter manusia. Coba kita bisa melihatlah orang-orang di sekitar kita. Ya, ketika ayo kita sholat jamaah, ya, kalaupun mereka tidak mau, mereka tidak marah. Ya, kemudian ayo kita ngaji, meskipun mereka tidak berangkat, ya mereka tidak marah. Namun coba kalau dilarang, mbok, ya kamu tuh jadi orang tua ya memberikan contoh yang benar. Misalnya ya kamu jangan memberikan contoh minum-minuman kayak gitu. Ataupun kepada pemimpin-pemimpin kaum tertentu yang melakukan kesyirikan, ya kamu tuh jangan melakukan kesyirikan semacam itu. Pasti mereka akan marah. Dan ini memang sunatullah dari waktu ke waktu semacam itu. Nah, demikian pula keadaan Bani Israel. Ya, apalagi kemudian orang-orang yang memiliki pengaruh ketika itu. Ini sama persis bagaimana ketika Rasulullah juga diutus. Ketika para penguasanya, para pembesarnya merasa terusik dengan kedatangan beliau, karena apa yang menjadi hobi mereka, yang menjadi keyakinan mereka, ya yang menjadi kesenangan mereka terusik, ya mereka kemudian berulah. Dan di antara hobi manusia tentu makan makanan yang enak. Di antara makanan yang enak itu kan babi, ya. Dagingnya empuk, gampang dimasak, itu lezat. Nah, ketika itu dilarang, ya kemudian tidak terima. Ya, tidak terima. Nah, terlebih lagi kemudian ketika mereka melihat ternyata Nabi Isa mulai banyak yang mengikuti, ya, yang disebut dengan Ansarullah, Hawariyun. Banyak yang mengikuti beliau. Ya akhirnya mau tidak mau orang-orang yang merasa kedudukannya terancam, ya, maka kemudian mereka membuat ulah dan membuat tipu daya. Ya, membuat tipu daya ya untuk membinasakan Nabi Isa alaihissalam. Dan ini sebagaimana yang juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya, semisal di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-87.
Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa itu kitab Taurat. Dan kemudian kami utus setelahnya seorang rasul. Ya. Dan bahkan kami utus setelahnya beberapa orang rasul. Dan kemudian di antara rasul adalah Nabi Isa. Kemudian aku berikan kepada Isa ibnu Maryam, ya, itu sekian banyak penjelasan-penjelasan, ya, yang menjelaskan tentang Taurat. Ya. Maka kalau kita mungkin pernah mendengar ada istilah perjanjian lama, ada perjanjian baru, yang itu tentu akan kita dapatkan pembahasannya lebih detail ya bagi orang-orang yang lebih mendalam mempelajari tentang kristologi. Dan kemudian aku perkuat dia dengan Ruhul Kudus, Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera jiwa-jiwa kalian, kemudian kalian akan menyombongkan diri, hingga sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Nah, ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang Bani Israel. Jadi hobi mereka itu ya selain mendustakan para rasul, maka kemudian bahkan membunuh sebagian para rasul yang lainnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para rasulnya ke muka bumi, tentu kemudian Allah akan memberikan tanda-tanda yang istimewa kepada mereka, yang kita kenal dengan istilah mukjizat, ya, mukjizat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam, yang beliau kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sahabatnya dan juga beberapa hewan yang naik ke kapal beliau, ke safinah beliau, ya, maka selamat. Kemudian Allah berikan mukjizat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dilemparkan ke tumpukan kayu yang dibakar, maka beliau tidak terbakar. Bahkan beliau kemudian kelihatan seger meger, sehat walafiat ketika kayu bakar tersebut sudah habis terbakar. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, ya, diberikan diberikan mukjizat berupa tongkat. Kemudian mukjizat juga ketika beliau mengempitkan tangan beliau ke ketiak beliau, maka ketika dicabut akan keluar warna putih yang itu bukan merupakan keburukan. Dan juga mukjizat-mukjizat yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Menimbang Nabi Musa ini Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi sekaligus berhadapan dengan 3 golongan manusia yang luar biasa. Harus berhadapan dengan Fir'aun, ya, seorang yang pandai, namun sekaligus dia adalah seorang tirani yang kasar, yang bengis, yang membunuh setiap lelaki yang terlahir ketika itu. Kemudian dia berhadapan dengan seorang konglomerat, yaitu Korun, ya. Korun, ya, seorang yang kaya raya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Korun beserta dengan tempat tinggalnya dan harta bendanya, dan sekaligus juga berhadapan dengan, ya, seorang birokrat yaitu Haman. Maka kalau kita lihat cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu yang paling banyak adalah ceritanya Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, dan mukjizat beliau yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Di saat beliau masih baru saja terlahir ke dunia, sudah bisa ngomong, menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya.
ketika masyarakat sekitarnya mencibir ibundanya, bagaimana mungkin ini seorang yang tidak memiliki suami kok tiba-tiba punya anak. Ya, maka kemudian tuduhan itu kalau diperturutkan akan sampai pada puncaknya, kalau begitu si Maryam ini tentu adalah seorang penjual kehormatannya. Ya, sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi kepada beliau. Nah, mukjizat yang lain, ya Nabi Isa alaihissalam ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, berbagai macam penyakit yang sudah menaun, yang secara medis juga tidak bisa disembuhkan oleh para atibak, para dokter yang ada ketika itu. Ya, ini diantara faidah yang disampaikan oleh para mufassir bahwa seorang rasul itu akan Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi, ya, dan Allah bekali dan mukjizat guna melawan perkara-perkara yang sedang ataupun yang paling booming ketika itu. Dan perkara yang paling booming di masa Nabi Isa itu adalah perkara kesehatan, adanya para dokter. Ya, maka kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya. Yang sudah menaunkah, penyakit-penyakit kroniskah, maka Nabi Isa bisa. Dan bahkan bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Namun Nabi Isa mengatakan semuanya adalah biiznillah. Ya, semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak pernah mengatakan ini adalah kemampuan saya pribadi. Ini adalah kehebatan saya pribadi. Tidak. Beliau mengatakan ini adalah semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian karena ya kelewat sudah tidak suka, justru kemudian tuduhan-tuduhan yang miring lah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian sampai ada tuduhan, oh ini anak penzina, enggak perlu dipercaya. Ya. Dan tuduhan-tuduhan yang lain, sehingga ya, harapannya supaya kemudian dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa ini tidak diterima oleh publik, ya, tidak diterima oleh manusia. Ya, demikian juga ketika ini sebagai contoh ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, karena ketika itu yang sedang hebat, yang sedang booming ya di dunia Arab itu adalah masalah syair, maka Allah mengutus Rasulullah dengan membawa Al-Qur'an. Ya, dengan membawa Al-Qur'an yang seluruh para ahli syair yang ada ketika itu mengakui ini bukan produk manusia. Ini bukan produk manusia. Jadi Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka manusia pada umumnya, mereka mengatakan, ya khususnya adalah para ahli syair mengatakan ini bukan produk manusia. Ini bukan buatan Muhammad. Namun sayangnya banyak di antara mereka yang tetap saja tidak mau menerima apa yang terkandung di dalamnya. Mengakui tentang kehebatannya, namun tidak mau menerima, ya, tidak mau menerima dan kemudian menjalankan apa yang terkandung di dalamnya. Bani Israel yang kita ketahui beliau ada mereka ini adalah keturunannya Nabi Yakub, ya. Maka orang-orang Bani Israel yang kemudian kesininya ya juga akrab dikenal dengan orang-orang Yahudi, meskipun ini ada sebagian para ahli tarikh yang kemudian membedakan. Biasanya ketika orang-orang Yahudi yang diharapkan mau menerima, berkenan menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang sudah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak mukjizat yang ada, namun kenyataannya bertolak belakang dengan yang diinginkan. Ya, bertolak belakang dengan yang diinginkan. Dan begitulah sunnatullah. Setiap ada manusia
yang dipilih yang menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah dilengkapi dengan mukjizat, ya, namun banyak sekali manusia yang tetap saja tidak mau menerimanya. Termasuk ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Bani Israel ketika itu, ya banyak yang tidak mau menerima dakwah Nabi Isa alaihissalam. Ya, terlebih lagi ketika yang banyak mengikuti Nabi Isa alaihissalam ini adalah orang-orang yang ya boleh dikatakan orang-orang menengah ke bawah. Orang-orang menengah ke bawah. Sama juga sebagaimana yang kebanyakan. Yang banyak mengikuti Rasul juga demikian. Ya. Banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang yang kemudian dilihat dari sudut pandang kehidupan dunia, mereka bukanlah orang-orang yang top. Meskipun juga ada orang-orang yang top gitu. Nah, keadaan ini kemudian menjadikan orang-orang Yahudi yang memang memiliki karakter sombong, ya, karakter yang sombong, angkuh, ya, semakin tidak mau menerima dakwah Nabi Isa alaihissalam. Ya, hingga kemudian sebagaimana yang ayat yang tadi telah kita sampaikan, ya, mereka kemudian mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Isa dan bahkan kemudian berupaya untuk membunuh Nabi Isa. Persis juga sebagaimana yang dilakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena keadaan permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi semakin menggila, gitu, ya, menimbang mereka semakin terancam kedudukannya, lebih-lebih lagi adalah orang-orang yang memang memiliki jabatan kedudukan, ya, semakin terancam dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Ya akhirnya kemudian mereka bekerja sama dengan Raja Romawi. Ya biasalah kayak gitu. Ya, jadi orang-orang itu kalau udah kehabisan cara untuk memusuhi kebenaran, ya akan kemudian menggunakan kekuasaan ataupun bekerja sama dengan orang yang memiliki kekuasaan. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang juga perlu kita perhatikan. Betapa bahwa kalau ada kesalahan yang dilindungi oleh kekuasaan itu akan bisa menjadi kuat, maka alangkah baiknya juga ketika kita menyebarkan kebenaran dan bisa mendapatkan perlindungan dari penguasa. Sehingga kita melihat dakwahnya misalnya Syekh Muhammad At-Tamimi yang bekerja sama dengan raja ketika itu bisa mendakwahkan dakwah tauhid yang luar biasa. Maka selama kerjasama yang kita lakukan dengan para penguasa itu tidak menyimpang, ya tentu itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Ya, kita berharap mereka juga bisa mendapatkan faedah pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Selain kita juga mendapatkan faedah tentang situasi yang tentu akan lebih kondusif. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya orang-orang Yahudi ini memprovokasi dan menghasut Raja Romawi dengan mengatakan, oh itu Isa itu hati-hati loh kamu dengan dia. Hati-hati karena dia mulai mengumpulkan kekuatan. Nanti untuk tujuannya adalah untuk mengkudeta kalian, ya, untuk mengkudeta kekuasaan kalian. Hati-hati kalian. Nah, orang-orang yang memang tujuan utamanya hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk keduniaan itu sendiri, ya tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk mengumpulkan harta benda, kekuasaan, jabatan dan seterusnya. Ketika mendengar bahwasanya apa yang menjadi kesukaannya ini terancam, ya sudah barang tentu kemudian akan muncul penentangan, ya muncul penentangan, pencegahan supaya yang dianggapnya akan membahayakan itu tidak terus berkembang. Melihat situasi yang membahayakan semacam itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Okelah, mereka membuat makar.
ingin menyingkirkan dan bahkan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah pembalas makar yang paling jitu. Tidak ada seseorang pun, tidak ada siapapun yang bisa keluar dari makar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan untuk menyelamatkan Nabi Isa, yaitu dengan mengangkatnya, mengangkatnya. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu nanti, menundamu dan mengangkatmu kepadaku. Dan kemudian di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan tentang keadaan Nabi Isa alaihissalam, di akhir zaman nanti. Di antaranya di dalam sabda-sabda beliau menjelaskan bahwa Nabi Isa nanti akan turun, akan turun ke muka bumi dan akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memerangi Ad-Dajjal. Di mana Dajjal ini turun ke muka bumi hanya dalam waktu 40 hari. Hanya dalam waktu 40 hari. Satu hari yang pertama itu seperti perhitungan kita selama 1 tahun. Satu hari yang kedua itu seperti 40 hari. Satu hari yang ketiga seperti 1 pekan. Dan selebihnya itu seperti hari-hari yang biasa. Maka kemudian Nabi Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk mengejar Dajjal dan kemudian akhirnya bisa membunuh Dajjal. Padahal Dajjal ketika itu sudah mampu menyesatkan dan memurtadkan sekian banyak orang. Sekian banyak orang. Itu banyak orang-orang yang tertipu dan kata Rasulullah SAW, kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, Asfahan, dan para perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu biasanya lebih dominan menggunakan perasaannya. Di mana Dajjal ini orang yang sangat pandai mengubah perasaan seseorang. Sesuatu itu dibikin luar biasa. Api bisa disulap menjadi air yang kimplah-kimplah, sebaliknya air yang kimplah-kimplah bisa disulap menjadi api, bisa menyulap sesuatu menjadi emas dan seterusnya. Nah, ini para perempuan mudah terpukau dengan keadaan kehebatan daripada Dajjal. Namun orang-orang mukmin tidak akan tertipu. Kenapa? Karena ketika melihat Dajjal, di antara dua mata beliau itu ada tulisan kufur, ada tulisan kufur. Sementara Rasulullah menyatakan Allah itu memiliki dua mata dan tidak cacat. Adapun Dajjal itu memiliki dua mata, namun satunya cacat. Kalau bahasa Jawa itu kalau tidak salah picek, Jadi wujudnya ada matanya, namun tidak bisa melihat. Nah, kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan salah seorang munafik yang wajahnya itu mirip Nabi Isa alaihissalam, itulah yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tidak mau kehilangan muka. Mereka mengatakan, ini loh Isa, sudah kami bunuh. Supaya mereka tetap kelihatan hebat, maka kemudian menangkap salah seorang munafik dari umat Nabi Isa alaihissalam yang rupanya, wajahnya, fisiknya mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaan mereka, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalahu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih Isa bin Maryam, utusan Allah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, wa ma qataluhu, sesungguhnya mereka tidaklah membunuh Isa. Wa ma salabu, dan mereka tidaklah menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah seseorang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tertipu. Nah, kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala angkat, menjadilah dunia itu kacau balau kembali di dalam mereka beragama. Umat manusia mulai lagi banyak yang menyimpang. Dan di antara penyimpangan yang terbesar adalah menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, yang mereka dianggap sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Padahal itu hanya reka-rekanya Paulus, reka-rekanya Paulus. Di mana Paulus ini membuat kerusakan adanya Trinitas di dalam tubuh orang-orang Nasrani. Kemudian ada orang-orang Yahudi, ini Paulus ini orang Yahudi. Kemudian ada orang-orang Yahudi yang merusak agama Islam. Dengan apa? Dengan memunculkan agama baru, itu agama Syiah. Agama Syiah ini mengakui adanya Allah, mengakui Rasulullah sebagai utusan, meskipun dengan terpaksa, namun mereka menolak, mengkufurkan bahkan seluruh para sahabat Nabi kecuali beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Dan mereka mengeklaim, membuat pernyataan bahasanya Ali adalah Tuhan. Ini orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Yahudi itu membuat kerusakan, selalu membuat kerusakan demi kerusakan di muka bumi ini. Nah, ketika dia sudah diangkat, maka banyak manusia yang kemudian mengkhianati amanah ilmu, amanah ilmu. Kenapa? Karena kemudian mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Demikian juga di dalam masalah, contohnya adalah tadi, babi itu yang diharamkan di dalam kitab Taurat, maka kemudian mereka halalkan. Dan kemudian dalam masalah akidah, mereka meyakini bahasanya Isa adalah anak Tuhan yang kemudian mereka sembah. Dan bahkan kalau kita memperhatikan dengan seksama, yang paling banyak kata Tuhan yang paling banyak disebutkan oleh orang-orang Nasrani, Tuhan siapa? Tuhan Al-Masih. Bukan lagi Tuhan Bapa yang ada di surga, namun yang paling banyak mereka sebutkan adalah Tuhan Isa Al-Masih. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan keadaan mereka yang mengkhianati ilmu, semisal di dalam surat Al-Maidah ayat ke-14. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukkiru bih. Dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberikan peringatan dengannya, melupakan perjanjian yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil bersama mereka. Baik, kemudian terakhir adalah fase keempat turunnya Nabi Isa alaihissalam di muka bumi, yang ini sudah kita sampaikan sebagiannya di depan tadi, bahasanya beliau nanti di akhir zaman akan turun ke muka bumi, akan berperang bersama Imam Mahdi untuk memerangi kemungkaran, untuk membunuh babi, untuk menghancurkan berhala, dan juga diantaranya adalah dalam rangka untuk membunuh Ad-Dajjal, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan kepada Mas Anggi. Waliyatafadhal masykura.
dan bagi pemirsa ataupun sobat muslim sekalian yang menyimak ataupun mendengarkan di Radio Muslim ataupun di muslim.org.id, kami mempersilahkan kepada para pendengar dan pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan seputar agama, baik yang terkait dengan materi tersebut ataupun seputar perkara agama yang lainnya di nomor 0852 9334 8887. Dan alhamdulillah Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami, Ustadz. Ustadz, apakah ada kabar dari Rasul kapankah Nabi Isa itu turun, Ustadz? Dan bagaimana sebaiknya kita bila ada yang memberikan kabar tahun sekian dan sekian atau sebelum 1500 Hijriah dan sebagainya, Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Satu ketika Rasulullah SAW yang beliau sedang bermajlis dengan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, ya datanglah malaikat Jibril yang berwujud menjadi seorang lelaki yang ganteng, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda beliau adalah orang yang jauh, ya orang yang barusan datang dari negeri yang jauh. Dan satu di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah kapan akan datangnya hari kiamat? Ya, kapan datangnya hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ini itu Rasulullah Muhammad SAW tidak lebih tahu ketimbang utusan Allah yang termulia yang ada di langit, itu malaikat Jibril. Muhammad tidak lebih tahu daripada malaikat Jibril. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau kemudian ada orang-orang yang mengatakan bahasanya nanti Nabi Isa akan datang pada tahun sekian, Imam Mahdi akan datang pada tahun sekian, apalagi berani menentukan tanggalnya, sampai detiknya, wah ini kita harus mendustakannya. Ya harus mendustakannya. Kenapa? Karena berarti turunnya Nabi Isa itu sudah berkaitan langsung dengan akan datangnya hari kiamat ya. Kalau kemudian ada tanda-tanda yang memang diberikan oleh agama, oleh Rasulullah SAW tentang turunnya Nabi Isa, kapan, kemudian seperti apa, di mana, maka kita terima. Namun kalau kemudian hanya semata-mata ramalan, kita harus menjadi orang yang pertama kali mendustakannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan kembali, Ustaz, dari jamaah yang ada di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk berkenaan dengan Nabi Isa. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Terus pertanyaannya, bagaimana status orang non Bani Israel yang menjadi pengikut atau penganut agama Nasrani? Karena ini nanti berhubungan dengan konsekuensi terhadap umat Muslim yang diperbolehkan untuk memakan sembelihannya, sama memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi Nasrani. Itu aja. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang kita ketahui bahasanya di dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita sebutkan sebagiannya, ya Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Musa juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel. Nah, bagaimana kemudian orang-orang yang di luar mereka kemudian mengikuti agamanya dari agama Al-Masih. Ini pertama yang harus kita ingatkan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan ya tentang batilnya agama selain agama Islam setelah diutusnya oleh Rasulullah SAW ke muka bumi, ya ke muka bumi. Ya, beliau di dalam hadisnya riwayat Imam Muslim mengatakan tidaklah ada suatu kaum pun ya, baik dia itu Yahudiyun wala Nasraniyun, ya tidak ada satu umat pun baik dia Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarkan diriku diutus ke muka bumi
falam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan tidak mengimani apa yang aku dakwahkan, illa min ashabinar, kecuali dia nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, secara absah dan tidak absahnya, maka orang-orang yang menganut agama selain Islam itu dianggap tidak sah dalam pandangan agama, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun keberadaan mereka itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adanya orang-orang Nasrani, adanya orang-orang Yahudi itu tetap ada, ya, sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada seorang Yahudi pun, seorang Nasrani pun yang mendengar diriku diutus, ya. Berarti Rasul masih mengakui tentang keberadaan mereka. Nah, kemudian kalau Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, itu orang-orang Israel harusnya mengikuti mereka. Namun kalau bagaimana dengan orang-orang lain yang dengan sukarela mengikuti agama orang-orang Nasrani, ya. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab, maka mereka ya disikapi sebagaimana orang-orang Bani Israel yang memang menjadi tujuan utama diutusnya Nabi Isa kepada mereka. Nah, ketika mereka masih secara status masih diakui keberadaannya, meskipun tidak sah secara di dalam pandangan Allah, ya, berarti hukum-hukum yang ada pada mereka itu bisa kita sesuaikan dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah menetapkan 9 mereka itu halal bagi kita, ya 9 orang Nasrani, 9 orang Yahudi, maka berarti halal. Meskipun mereka bukanlah orang-orang Bani Israel. Kemudian orang-orang Muslim itu bisa menikahi orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani yang perempuan. Jadi Muslim laki-laki bisa menikahi mereka. Meskipun ini boleh, ya, yang namanya boleh tidak harus. Artinya di situ seorang Muslim melihat sekiranya ada kebermanfaatan. Adanya kebermanfaatan setelah menikah, maka silakan menikahi. Namun kalau tidak ada, apalagi madharat yang akan datang, ya jangan. Orang kita saja menikahi sesama Muslim itu pertimbangan utamanya kan karena agama. Ya, karena agama. Tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Ya, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Karena kecantikannya, hartanya, kemudian nasabnya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Artinya diperbolehkannya kita menikahi mereka itu kalau sekiranya akan mendatangkan manfaat. Kalau tidak, ya jangan cari-cari masalah lah, jangan cari-cari masalah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya. Baik, closing statementnya adalah bahasanya Nabi Isa ini penegasan, ya, untuk kaum muslimin semuanya, ini menjadi senjata bagi kita semuanya dan menjadi penguat bagi kita semuanya, dan bagi orang-orang non muslim terutama yang masih menjadikan Isa sebagai Tuhan. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibna Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah Anda mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku itu menjadi 2 Tuhan? Ya, kan kita mengetahui mereka kan memiliki 3 Tuhan, ya, Trinitas. Apakah Anda mengatakan bahasanya, wahai manusia, jadikanlah aku dan ibuku ini menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Isa menjawab, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak hak, yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengucapkan semacam itu, tentu Engkau sudah Maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku, adapun diriku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu.
Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui berbagai macam perkara-perkara yang gaib. Maka inilah pernyataan yang sangat tegas dari Nabi Isa sendiri. Siapakah beliau? Ya, siapakah beliau di tengah-tengah manusia di dunia ini? Ya, beliau mengaku dia adalah manusia biasa, dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah memerintahkan kepada umatnya agar kemudian dia disembah, diangkat menjadi Tuhan. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود